Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa man tamassaka bi sunnati wa tariqatihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatul maghrib, hadirin sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segenap pujian kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat demi nikmat, karunia demi karunia, yang dengan nikmat dan karunia tersebut kita dapat melanjutkan kehidupan kita di dunia ini, kehidupan kita di permukaan bumi ini. Kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas ibadah dan juga melaksanakan berbagai aktivitas keseharian kita yang bersifat duniawi. Semuanya ditunjang oleh nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan siapapun yang mensyukuri nikmat akan ditambah nikmat tersebut, sebagaimana yang dimaklumi dan kita ketahui dari firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tatkala kalian bersyukur kepada Allah, niscaya akan ditambah nikmat tersebut, dan tatkala kalian kufur kepada Allah, kufur terhadap nikmat, tidak mensyukurinya, atau dipergunakan nikmat tersebut di jalan yang dimurkai oleh Allah, sungguh azab Allah itu amat pedih. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita dalam Riyadhus Shalihin, masih di bab al-muraqabah, hadis yang ke-60 atau hadis yang pertama dalam bab ini. Dan kita masih di kalimat atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'tiyaz zakah. Yang lalu kita sudah jelaskan dengan ringkas terkait dengan zakat pertanian, kalau saya tidak salah. Dan insyaallah di kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan zakat yang terkait dengan hewan ternak. Zakat yang terkait dengan hewan ternak. Di mana penulis rahimahullahu taala menyebutkan as-sinfu mimma tajibu fihi zakah bahimatul an'am. Di antara jenis yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah bahimatul an'am. Bahimatul an'am, hewan ternak. Dan hewan ternak yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya itu terbatas pada 3 jenis hewan ternak. 3 jenis hewan ternak, dan tidak ada hewan ternak yang lain selain daripada ketiga hewan ternak tersebut. Yang pertama adalah onta. Onta dengan segala jenis dan modelnya.
semua jenis onta, apakah itu onta yang punya punuk satu, punuk dua, atau onta yang disebut dengan humrun na'am, onta merah, onta yang mahal, ataupun onta yang sedang, iya, ataupun anak-anak onta, semuanya itu satu jenis. Nah, kemudian termasuk jenis yang kedua yang wajib dikeluarkan zakat adalah sapi dan yang semisal dengan itu atau yang sejenis dengan itu. Sapi atau yang sejenis dengan itu. Nah, apakah itu sapi jantan, sapi betina, dia hidup di daerah mana saja. Kemudian termasuk juga kerbau, masuk dalam kategori sapi kerbau, dan masuk dalam kategori sapi tedong. Ya, iya, tedong. Iya. Nah, kalau di Toraja sana kan ada namanya tedong bunga. Nah, kalau non muslim yang punya ya tidak keluar zakatnya, sebab dia bukan muslim. Tapi kalau ada dari kaum muslimin yang punya tedong bunga dan mencapai nisabnya, iya, dan itu mencapai setahun, iya, maka dikeluarkan zakatnya, sebab dia masuk kategori sapi. Nah, dan tidak termasuk dalam kategori sapi adalah sapi liar yang disebut dengan banteng. Itu tidak masuk itu. Nah, tidak termasuk banteng. Nah, kemudian jemaah sekalian, jenis yang ketiga adalah kambing dan saudara-saudaranya. Ya, kambing dan saudara-saudaranya. Kambing tentu punya hewan yang sejenis dengan itu, seperti domba. Selain domba apa? Biri-biri, semuanya kena. Nah, semuanya kena. Taib. Jangan dikiaskan dari 3 jenis hewan ini kemudian dikiaskan ke hewan-hewan yang lain. Iya, ada yang mengkiaskannya bahwasanya itu kan semuanya 4 kakinya, maka semua yang 4 kaki katanya ada zakatnya. Nah, ini kias yang tidak benar. Iya, kias yang tidak benar. Selain dari 3 hewan ternak ini, tidak ada hewan lain meskipun dia memiliki peternakan selain dari 3 hewan ternak ini, itu tidak dikeluarkan zakatnya. Nah, misalnya peternakan ayam, apakah itu ayam kota atau ayam kampung? Nah, meskipun banyak, tidak ada zakat, namanya zakat ayam, tidak ada itu. Iya, yang ada kalau dia perjualbelikan itu ayam. Dia perjualbelikan itu ayam, uang hasil penjualannya terkumpul, mencapai nisab, tersimpan selama setahun, keluar zakatnya. Bukan ayamnya. Iya, bukan ayamnya. Tolong dipahami seperti itu. Nah, termasuk hewan-hewan yang lain. Selain itu kan ada yang beternak apa itu? Kuda. Kuda tidak termasuk. Dia bukan masuk onta, dia bukan masuk sapi, dia bukan masuk kambing. Iya, dia dari golongannya yang tersendiri. Nah, meskipun ada yang punya banyak kuda, iya, seperti orang jenta, iya, jenis ponto takala, iya, meskipun banyak kudanya tidak ada zakatnya. Nah, meskipun kudanya sampai 100 ekor tidak ada. Iya, kecuali kalau dia perjualbelikan itu kuda. Nah, kemudian hasil penjualannya mencapai nisab, tersimpan selama setahun, keluar zakatnya. Bukan karena kudanya. Nah, itu yang hendaknya kita pahami. Kemudian poin yang kedua terkait dengan masalah zakat hewan ternak ini, bahwasanya seseorang melakukan atau beternak hewan itu
punya tujuan yang berbeda-beda. Iya, punya tujuan yang berbeda-beda. Ada yang beternak, iya. Ada yang punya peternakan, misalnya tujuannya memang untuk diperjualbelikan. Iya, tujuannya hanya sekedar untuk diperjualbelikan. Ternak ayam untuk diperjualbelikan, baik itu telurnya ataupun ayamnya. Nah, atau ada yang punya kambing. Iya. Dia tidak butuh dengan susu kambing. Iya, tapi yang dia butuh, iya, kapan musim-musim pembelian kambing. Nah itu namanya jual beli kambing. Nah, yang seperti itu tidak kena zakat. Iya. Seperti itu tidak kena zakat. Nah, tapi yang kena zakat kalau itu diperdagangkan dan hasil perdagangannya ya, terpenuhi nisabnya dan berlalu selama setahun. Ini yang pertama. Kemudian ada orang beternak tujuannya sa'imah. Sa'imah mendapatkan manfaat. Iya, as-sa'imah. Ini mendapatkan manfaat dari binatang ternak tersebut seperti sapinya. Susunya. Misalnya beternak sapi, dia butuh susu. Nah, dan hewan ternak tersebut iya, makan rumput di mana saja. Makan rumput di mana saja, tidak butuh biaya untuk mendatangkan rumputnya. Tidak butuh biaya untuk mendatangkan rumputnya. Nah, ini disebut dengan sa'imah. Iya, dia digembalakan dan digembalakan di tempat yang gratisan. Iya, padang rumput yang itu gratis itu, silakan mereka makan. Nah, yang seperti inilah yang terkena dengan zakat kalau jumlah binatang ternaknya itu mencapai jumlah yang sesuai dengan nisab minimal, yaitu hewan ternak yang diambil susunya, diternakkan bukan untuk jual beli, tapi mendapatkan manfaat dari hewan ternak tersebut. Dia digembalakan di tempat yang gratisan. Dia makan rumput, tidak dibayar itu rumput. Nah, tidak dibayar itu rumput. Nah ini yang kena zakat. Nah, yang ketiga, ada orang beternak sekedar untuk mengambil susu. Nah, dan hewan ternak tersebut iya, membutuhkan biaya untuk makannya. Seperti contoh misalnya dia mesti membeli bibit rumput, ditanam di kebunnya, lalu dikasih makan itu hewan ternaknya. Atau contoh yang lain, dia mesti menggaji si A, si B untuk mencari rumput untuk makan ternaknya. Maka ini tidak kena zakat. Ya, ini tidak kena zakat. Nah, siapa tahu di kampung kita punya hewan seperti itu. Tinggal dilihat saja apakah dia sa'imah atau alufa. Kalau sa'imah kena zakat, tapi kalau alufa tidak kena zakat. Nah, jadi paham perbedaannya? Nah, yang keempat, dan ini juga yang tidak kena zakat. Nah, yaitu hewan ternak yang dipakai untuk bekerja, dipakai untuk menggarap sawah. Ada yang punya hewan sapi misalnya, dia punya sapi 10 dan seterusnya. Hewan ternak tersebut dia beli, dikembangbiakkan semata-mata untuk bekerja, menggarap sawahnya. Mungkin dia punya sawah luas. Iya, mungkin dia punya sawah luas. Selain menggarap sawah, ini juga yang dipakai untuk mengangkut gabah. Ini juga dipakai untuk mengangkut gabah. Maka sapi-sapi tersebut tidak terkena zakat. Nah, tidak terkena zakat. Yang kena zakatnya itu adalah hasil dari pekerjaan atau kerja si sapi itu. Itu hasil kerjanya. Misalnya dia mengangkut gabah. Iya, gabahnya sekian. Itu mencapai nisab. Nah, ini yang dihitung. Dan itu selama setahun. Bukan sapinya tidak, dia bebas. Kenapa? Dia statusnya sapi pekerja.
Nah, jadi dari seluruh yang 4 kita sebutkan tadi hanya satu yang kena zakat. Nah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa syarat wajib untuk zakat hewan atau binatang ternak, pertama, kalau hewan ternak tersebut diambil manfaat berupa susu dan dikembangbiakkan. Kapan diambil susunya, dikembangbiakkan, itu syarat yang pertama. Nah, syarat yang kedua dari apa yang kita sebutkan tadi adalah hewan ternak tersebut masuk kategori saimah. Digembalakan di tempat yang bebas, tidak butuh biaya, kan begitu. Nah, tidak butuh biaya pada kebanyakan bulan dalam setahun. Pada kebanyakan bulan dalam setahun. Maksudnya begini. Kita punya binatang ternak. Kita gembalakan dia. Ternyata padang rumput di tempat kita itu habis. Habis. Dia hanya makan selama 8 bulan. Gratis. Selebihnya itu kita mesti menyewa si A, si B carikan rumput. Jadi paham ya? Awalnya statusnya saimah. Dia makan rumput gratis di mana saja. Nah, tapi ternyata kita dilanda kekeringan, misalnya kemarau panjang. Apalagi sekarang padang rumput termasuk kita di kota Palopo ini sudah disulap menjadi ruko. Nggak ada itu kasihan tempatnya itu para binatang. Jangankan padang rumput, apa itu? Sawah pun menjadi ruko, disulap jadi ruko. Bahkan saya dengar ada isu mau dibangun, sebuah stadion yang lebih megah katanya. Nah, semakin kasihan para binatang ternak ini. Nah, dalam setahun lebih banyak binatang ternak ini makan dari gratisan dibandingkan yang dibiayai. 8 bulan dia makan gratis. Anggaplah itu di stadion Lagaligo dia makan rumput gratis. 8 bulan. Masuk bulan ke-9 ada kompetisi. Ada kompetisi sepak bola di sana. Kita bicara sepak bola yang kita tahu saja. Nah, saya tidak tahu olahraga lain masalahnya. Nah, masuk bulan ke-9 ada kompetisi. Otomatis dia tidak boleh ke sana makan. Itu mengganggu jalannya pertandingan. 8 bulan dia makan gratis. 4 bulan dia mesti dibiayai. Dibiayai dalam pengertian kita mengupah si A, si B, tolong carikan rumput. Sebab kalau kita mau beli bibit rumput baru ditanam, kapan makannya itu sapi? Iya kan? Nah, maka diupah si A dan si B. Nah, kalau dalam kebanyakan setahunnya ini, kebanyakan dalam setahun, kebanyakan bulan dalam setahun dia makannya gratis, maka itu tetap kena zakat. Tetap kena zakat. Nah, kalau misalnya 50-50, 6 bulan 6 bulan dia makan gratisan, makan di padang rumput gratis, tidak dipungut biaya. 6 bulan berikutnya dia mesti dicarikan biaya untuk makannya, dicarikan rumput misalnya, atau kalau tidak dicarikan rumput kita mengupah si A, si B, tolong carikan rumput, digaji dan seterusnya. 6 bulan dia makan gratis, 6 bulan dia tidak makan gratis, dibiayai. Apa ini wajib zakat apa tidak? Ini tidak kena zakat. Ini tidak kena zakat. Hanya di sini mungkin ada yang pikir, wah ada celah ini. Ada celah. Kita kasih makan gratis bamil di lapangan 6 bulan. Bulan berikutnya kasih biaya. Nah, siapa tahu itu rumput yang diambilkan itu rumput beracun. Nah, hati-hati. Nah, orang yang berusaha menghindar dari zakat, Allah Maha tahu itu.
Allah Maha tahu. Nah, iya, jangan coba-coba untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga, balaghan nisab, telah mencapai jumlah minimal, standar minimal atau disebut dengan nisab. Dan nanti kita sebutkan. Iya. Dan yang keempat yaitu berlalu selama setahun. Tolong dipahami itu. Ini untuk binatang ternak. Nah, nisab mungkin kan 3 tadi binatang, onta, sapi dengan kambing. Onta nanti saya cuma sebutkan sepintas, sebab di sini saya tidak yakin ada yang punya peternakan onta. Jangankan di sini, seluruh Indonesia ada yang punya peternakan onta? Kan tidak ada ya? Iya. Iya, artinya cuma disebutkan sekedar ditahu, diilmui. Iya, siapa tahu ada yang pergi umrah ke sana, ada temannya orang Arab yang punya onta, kasih tahu, ontamu berapa? 5, ada zakat. Dari mana kau tahu? Dari belajar. Nah, siapa tahu dia tidak tahu. Nah, tapi kita cuma sekedar tahu saja. Nah, pertama, ghanam, kambing. Minimal jumlah kambing atau standar minimal atau disebut dengan nisab jumlah kambing untuk dikeluarkan zakatnya, minimal kambing tersebut jumlahnya 40 ekor. 40 ekor. Kalau ada punya peternakan kambing, ya, dia hitung semua jumlah kambingnya sampai 40, berlalu setahun, keluar zakatnya. 40 sampai dengan 120. Nih ya, 40 sampai dengan 120. Maksudnya apa? Ada yang punya kambing 40, 41, 42 dan seterusnya sampai jumlah 120. Iya, itu standar minimalnya itu. Kapan dalam hitungan itu wajib keluar zakat? Dan zakatnya itu adalah 1 ekor dha'n atau maiz. 1 ekor dia mesti mengeluarkan 1 ekor kambing. Apakah kambing tersebut adalah kambing yang usia setahun atau kambing yang berusia 2 tahun? Dia bisa milih apakah dia keluarkan dari 40 ekor kambingnya itu 1 ekor yang usianya setahun atau usianya 2 tahun. Tayyib, bisa dipahami ya? Nah, bagaimana kalau ada yang punya kambing 119? Tetap 1. Yang lain kenapa bingung? Tetap 1 karena di sana yang teriak ya. Nah, kan 40 sampai 120. Nah, tayyib. Jangan sampai ketipu dengan tayyib. Yang mulai dari 121 sampai 200 ekor, maka itu keluar 2 ekor kambing. Ya, 121 sampai 200 ekor. Keluar berapa kambing? 2. Iya. Nah, 2 ekor kambing. Bagaimana kalau kambingnya 199? Nah, tetap 2. Karena dia masuk dalam rentang 121 sampai 200. Nah, 121 sampai 200. Nah, kalau kambingnya misalnya hamil, kambingnya hamil. Kambingnya semua jumlahnya 120. Plus di antara 120 ini ada 1 yang hamil besar. Enggak tahu apakah dia nanti melahirkan kembar apa tidak. Apakah itu dalam kandungan dihitung? Nah, jemaah sekalian, itu tidak dihitung. Sebab belum tentu keluar dengan selamat. 1. Yang kedua, kalaupun dihitung dia mesti keluar dulu baru dihitung selama setahun. Jangan langsung menghitung-hitung. Main tebak-tebakan, panggil dokter hewan, ini anaknya berapa? Oh, kembar. Cukup 120. Jangan seperti itu. Hitung saja berapa. Nah, belum tentu juga itu si kambing lahir dengan selamat.
iya, tidak bisa melahirkan dengan kondisi normal, siapa tahu disesar juga. Nah, baik. Nah, dari 201 sampai dengan 300 itu keluar 3. Nih ya. 200 sampai 300 kambing, keluar 3 ekor kambing. Nah, 3 kambing itu banyak tidak? Sedikit. Ini kan 300. Iya. Biasa orang masa 3 ekor itu dikali 1 juta 3 juta. Iya, kamu punya kambing 200. 200 kali 1 juta 200 juta. Kan kenapa pelitnya di situ kelihatan. Wah, masa mesti keluar 3. Iya. Dia tidak lihat jumlah kambingnya yang banyak. Nah, kalau misalnya dia mau 2, ya jangan kasih cukup 201, cukup berhenti di angka 200. Begitu lahir angka 201, gerei langsung, supaya dia tetap mengeluarkan 2 saja. Iya. Nah, tapi kapan sampai 201 berlalu setahun? 3. Nah, kemudian mulai dari 300 dan lebih, iya, itu ditambahkan satu ekor. Setiap kelipatan 100 setelah 300 ini itu ditambahkan 1 ekor. Sudah dipahami ya? Nah, jadi kalau 1000 ekor kambing berapa itu? Berapa? 8? 10? 11? Coba dihitung berapa dulu itu? Masa? Nah, kita patokannya mulai 300. 300 kan 3 nih. Iya. Setiap bertambah 100 1. 10. Jadi ada 1000 ekor kambing 10. Nah, 1000 ekor kambing itu banyak itu. 1000 ekor kambing 10 ji. 1 miliar harganya itu kambing, keluar 10 juta. Tidak seberapa. 1% saja, bayangkan. Luar biasa. Nah, ya, siapa tahu ya kita nanti punya cita-cita ke depannya. Iya, setelah mengabdi pensiun, iya, jadi peternak kambing. Iya, kan dihitung-hitung itu. Atau tidak usah kita terjun langsung, kita jadi komandan kepala bosnya. Iya, kita yang biayai belikan kambing, kita pekerjakan si A si B ternak kambing sampai berhasil. Cukup diawasi, bukan kita yang mesti belepotan. Nah, biasanya itu kan sukses yang seperti itu. Sebab bukan kita yang kerja, kita cuma lihat prospeknya ke depan. Iya, jangan dipandang enteng itu bisnis kambing. Iya, kalau mau akikah yang dipotong apa? Ayam atau kambing? Kambing tambah ayam. Iya kan? Iya, kalau orang akikah kan potong kambing dengan ayam juga. Tidak cukup biasanya kalau cuma kambing saja. Iya, ngundangnya 200 orang, kambingnya cuma 1 ekor. Ya potong ayam juga. Kadang juga potong sapi. Nah, toib, akikah potong kambing, kurban potong kambing juga. Iya, meskipun saya lihat banyak yang bahasa Makassarnya talek-talekan, tidak motong terima daging kambing kalau waktu kurban. Tapi kalau dia pergi ke akikah, capuk itu daging kambing dia gesok. Iya, tapi ketika pas hari kurban dikasih daging kambing, saya tidak makan daging kambing. Gimana judulnya? Dia cuma mau terima daging onta dengan daging sapi. Nah, kan biasa begitu ya. Iya, sampai panitia kurban kasih kelebihan daging kambing. Iya, kalau nanti ada yang kurban tidak ada daging kambing, kirim saja ke rumah saya. Nanti diamankan di sana. Nah, gampang gitu nah, tidak sulit insyaallah taala. Baik. Selesai daging kambing. Selesai hewan yang namanya kambing. Kita masuk ke sapi. Iya. Sapi, iya. Itu standar minimal seseorang punya sapi
Standar minimal nisab. Iya, sapinya itu jumlahnya 30 ekor. 30 ekor sampai 39. Kalau ada yang punya sapi 30 sampai 39, maka itu keluar apa? Satu tabi atau tabi'ah. Keluar satu ekor sapi yang setahun, apakah itu jantan atau betina. Iya, 1 tahun. Iya, ada yang punya 30 ekor sapi sampai 39, keluar satu sapi. Yang dia keluarkan itu sapinya usianya 1 tahun. Nah, dan itu tidak ada masalah, tidak ada perbedaan. Sapi jantan, sapi betina tidak ada masalah. Iya, tidak ada perbedaan. Nah, kemudian mulai 40 sampai 59. 40 sampai 59 dia mesti keluarkan berapa sapi? Berapa? 2. Kalau saya bilang cukup 1 saja. Tapi dia keluar tidak 2. Dia keluarkan 1 sapi, yang 1 sapi itu usianya musinnah 2 tahun. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kalau 30 sampai 39 satu sudah sapi, tapi 1 sapi yang dikeluarkan ini usianya 1 tahun. Iya. Ya, jantan atau betina. Nah, kalau sudah sampai pada 40 sampai 59 tetap 1 sapi, tapi sapi yang dikeluarkan usianya 2 tahun. Ya, tidak sama kambing tadi 1, 2, 3, tidak. Nah, baik. Kemudian kalau sudah mencapai 60 sampai 69, maka baru 2 tabi'. Maksudnya 2 ekor sapi yang berusia 1 tahun. Ya. Kalau sudah 60 sampai 69 dia keluarkan 2 ekor sapi, yang 2 ekor sapi ini usianya 1 tahun, jantan betina dalam masalah. Nah, itu 60 69. 70 sampai 79 berapa? Tetap 2, tapi yang beda usianya. 1 ekor dia keluarkan yang umur 2 tahun, 1 ekornya itu 1 tahun. Ya, 1 ekor usianya 2 tahun, 1 ekor yang usianya 1 tahun. Bagaimana kalau dia maunya keluarkan masih 2 tahun? Begitu Pak. Nah, kalau mau sedekah tidak ada masalah. Iya. Malah itu yang senang kaum muslimin itu. Iya, tentu sapi yang 2 tahun dan 1 tahun kan dari sisi daging kan lebih banyak itu yang 2 tahun. Nah, lebih besar juga badannya. Nah, kalau mau sedekah tidak ada masalah. Tapi yang jelas aturan mainnya, iya, itu cuman 2 sapi, satunya musinnah, satunya tabi', satunya 2 tahun, satunya 1 tahun. Nah, kemudian untuk yang punya 80 sampai 89, 80 sampai 89. Nah, ini berapa? Betul. Tetap dikeluarkan 2 sapi, tapi dua-duanya 2 tahun. Iya. Tetap keluar 2 sapi, iya. Dan 2 sapi yang dikeluarkan itu 2 tahun usianya. Itu 80 sampai 89. Nah, 90 sampai 99 di sini baru keluar 3. 90 sampai 99 ekor sapi baru keluar 3. 3 ekor sapi ini yang dia keluarkan masing-masing usianya 1 tahun. Iya, masing-masing usianya 1 tahun. Nah, kemudian mulai dari angka 100 ekor sapi sampai 109, iya, ini tetap 3. Yang beda, iya, adalah 100 sampai 109, iya, tetap 3. 2 tabi dan 1 musinnah. 2 yang usianya 1 tahun,
dan satu yang usianya 2 tahun. 110 sampai 119, iya, 2 musinnah dia mesti keluarkan tambah 1 tabi'. 2 ekor sapi yang berusia 2 tahun, 1 ekor sapi yang berusia setahun. Iya. Nah, dari sini 120 dan lebih ke atas, iya, setiap kelipatan, iya, 30 itu 1 tabi. Iya. Jadi dari 130 ke atas, iya, setiap kelipatan 30 setelahnya itu ditambah dengan 1 ekor tabi. Nah, maksudnya 1 ekor sapi yang usianya setahun. Nah, setiap kelipatan, nah, 40 ke atas setelah 130 toh. Setiap kelipatan 40 ke atas itu ditambah 1 ekor sapi yang usianya 2 tahun atau musinnah. Nah, bisa dipahami? Nah, itu kalau ditahu seperti itu, iya, tinggal hitung-hitung sapi di rumah itu berapa. Oh, belum ada, tidak apa-apa. Iya, kan siapa tahu ada di kampung kita punya sapi, selama ini kita disuruh dan seterusnya. Nah, baik. Kemudian kita ke bagian terakhir yang ketiga. Ini saya sebutkan dengan isyarat saja, tidak terlalu kita fokuskan, sebab seperti yang saya sebutkan tadi, di Indonesia tidak ada yang beternak onta. Nah, tidak ada yang beternak onta. Onta itu nisabnya standar minimal, iya, jumlah hewan onta yang mesti keluar zakat adalah 5. Kapan ada orang yang punya onta 5 ekor, itu sudah layak keluar zakatnya. 5 sampai 9. Iya, 5 sampai 9 untuk onta. Nah, 5 sampai 9 untuk onta ini keluar satu apa? Satu apa kira-kira? 1 ekor kambing. Cocok. Iya. Kalau punya 5 ekor onta sampai 9, keluar 1, tapi 1 ekor kambing. Bukan 1 ekor onta. Nah, 1 ekor kambing. Nah, baik. Nah, itulah. Ini sebenarnya yang saya sebutkan ini surat, iya, Abu Bakar Siddiq. Ini saya ringkas dari haditsnya Abu Bakar Siddiq ketika Anas bin Malik diutus ke Bahrain untuk menyampaikan dan memungut zakat. Beliau mengirim surat kepada Abu Bakar Siddiq tentang perhitungan zakat itu, termasuk ini. Iya, maka Abu Bakar Siddiq menuliskan perhitungannya. Iya, kalau bahasa kita dituliskan tabel-tabelnya. Dikirim kepada Anas bin Malik yang lagi berdakwah di Bahrain ketika itu. Nah, ini yang saya sebutkan dari hadis tersebut. Nah, siapa tahu ada yang tanya, itu hitungannya itu tebak-tebakan neraka atau apa? Bukan. Iya, ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala ketika bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, dan Abu Bakar Siddiq mengirim surat dalam hadis yang panjang. Nah, baik. Kenapa saya tidak sebutkan itu? Iya, kalau mau pengalaman yang lalu disebutkan semua, biasanya tidak cukup waktu. Nah, padahal maunya satu pokok bahasan selesai satu pertemuan, tidak nyambung lagi ke berikutnya. Iya, biasanya dilupa yang lalu, nyambung berikutnya. Untuk mempertemukan itu yang lalu dengan yang berikutnya agak sulit. Nah, baik. Jadi kita sebutkan dengan ringkas. Nah, 5 sampai 9 1 ekor sapi. 1 ekor kambing. Nah, 10 sampai 14 2 kambing. 10 sampai 14, 15 sampai 19 3 syah. Itu disebutkan syah itu maksudnya yang standar itu setahun lebih sampai 2 tahun. Nih ya, setahun lebih sampai 2 tahun. Bukan anak-anak kambing yang baru lahir. Nah, bukan.
Toib. Sampai berapa tadi? 15 sampai 19 3. 20 sampai 24 4. 20 sampai 24. 25 sampai 35 berapa? 1 ekor onta. Wah, lebih kena onta 1. Iya, nanti pada angka 25 sampai 35. Nah, itu berapa persen kira-kira? 25 keluar 1. 4. 25 seperempat dari 100. Berarti 4%. Iya, sekitar itu 3 sampai 4%. Enggak seberapa. Punya onta 25 sampai 35, 1 juga keluar. Nah, toib. Kemudian dan seterusnya itu kembali kepada satu onta ditambah dengan 1 kambing dengan kelipatan berikutnya. Nah, ini saya cuma isyaratkan saja. Iya, toh kita belum ada niatan ya untuk beternak onta. Kalau mau beternak onta, kira-kira makanannya apa ya? Iya, kan begitu. Mengimpor bibitnya juga mungkin sulit. Iya. Baik itu onta yang punya 2 punuk ataupun onta yang 1 punuk. Iya. Nah, mungkin dia tidak cocok dengan alam Indonesia. Nah, mungkin wallahu taala alam. Baik. Kalau masih ada waktu, kita masuk ke urudut tijarah. Masih ada waktu. 5 menit. Taib. Ini urudut tijarah, zakat barang perdagangan. Itu pembahasannya lain lagi. Nah, yang tadi siapa tahu ada yang mau dikomplain, silahkan. Silahkan dia jauh-jauh dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada 2 pertanyaan dari Bapak. Beliau kasih contoh si X punya uang sekian miliar ya, sekian M, disimpan di bank selama beberapa tahun. Tiap tahun dia keluarkan zakatnya. Lalu suatu waktu si X mengambil atau menarik semua uangnya, kemudian diinvestasikan dengan membeli tanah-tanah. Iya. Dan tujuan dari dibelikan tanah-tanah tersebut, kalau yang saya pahami, hendak diperjualbelikan. Kalau tujuannya membeli tanah itu sekedar beli tanah saja untuk anak cucunya yang mungkin banyak, tidak ada zakatnya dari tanah itu. Tidak ada ya, tidak ada zakatnya. Tapi kapan niatnya untuk investasi dalam pengertian beli tanah, ya untuk perumahan itu kan dijual belikan. Iya, diperjualbelikan itu namanya. Nah, maka hasil penjualan dari tanah-tanah tersebut itu mesti tersimpan lagi selama setahun. Iya. Kapan sampai nisabnya dan tersimpan setahun, hasil penjualan tanahnya keluar zakatnya. Meskipun yang lalu-lalu sudah
dibayarkan. Sebab syarat zakat itu bukan sekali bayar, tapi kapan mencapai nisab dan berlalu setahun. Begitu. Kalau tidak mencapai nisab, tidak ada masalah, tidak dikeluarkan zakatnya. Iya. Kapan mencapai nisab, dari situ menghitung. Maksudnya dari bulan dia mencapai nisab, dari situ menghitung sampai setahun. Bukan asal nyimpan duit. Iya, punya tanah sekian hektar. Iya. Bulan ini cuma laku satu kapling. 50 juta simpan. Iya. Apakah sudah mulai menghitung ketika itu? Belum kan? Belum. Masa? Berapa biasanya? 49 juta? 40 juta? Sudah masuk katanya. Enggak, maksudnya dia mulai menghitung bulan. Misalnya bulan Rabiul Akhir ini masuk penjualan tanah 50 juta. Nah, di sini mulai menghitung bulan ini sampai setahun. Iya. Begitu, sampai setahun. Atau kurang dari itu. Iya, misalnya ada yang beli tanahnya setengah kapling, 25 juta, simpan. Ini tidak bisa mulai menghitung dulu sebab belum cukup nisabnya 25 juta. Ya. Iya. Nanti capai nisab, dari situ baru hitung setahun. Jangan begitu sampai langsung mengeluarkan, tidak. Sampai dari situ mulai menghitung. Maksudnya 12 bulan berikutnya. Kalau di Rabiul Akhir, maka Rabiul Akhir berikutnya, tahun berikutnya baru keluar. Itu pun kalau tidak dikurangi. Kalau dikurangi, tidak cukup lagi, tidak keluar zakatnya. Nah, saya paham Pak ya. Pertanyaan yang kedua, kurban. Iya, kita sebutkan tadi sapi itu, kerbau itu masuk jenis sapi, betul. Apakah boleh kita berkurban dengan kerbau? Boleh. Ada yang cuman masalahnya begini, kaum muslimin itu, iya, kalau dia lihat sesuatu tidak umum, tidak mau. Iya, pernah ada yang kurban kerbau, satu tidak umum, yang kedua lebih mahal. Iya tuh, itu lagi sapi curung-curung. Padahal satu sapi bisa satu keluarga dia itu. Iya, bisa, maksudnya misalnya anak-anaknya semua sudah mapan. Iya, dia punya anak 3-4 orang. Bapak, ibu, anak-anak yang dia punya sudah mapan semua, sudah punya pekerjaan. Itu bisa satu ekor sapi satu keluarga itu. Nah, cuman ya kalau itu hitung lebih mahal kerbau. Iya. Nah, padahal tidak ada masalah, bisa kita kasih contoh nanti Pak ya. Iya. Artinya supaya menunjukkan ke masyarakat ini kerbau bisa. Iya. Atau yang lebih bagus lagi, siapa tahu ada yang mau kurban tedong bunga. Iya, saya kan cuma tawarkan. Nah, tawarkan. Nah, iya. Kan semakin banyak kita kurban semakin bagus, semakin besar pahalanya. Iya, mungkin tidak umum, tapi tedong bunga kerbau masuk satu jenis sapi. Nah, boleh. Iya. Nah, saya kira itu dua saja. Iya, silakan Pak Haji. Oh, iya. Silakan. Assalamualaikum. Iya. Jadi pertanyaan dari Bapak ini punya 40 ekor kambing misalnya. Nah berjalan sampai hampir setahun. Iya. Tiba-tiba qadarullah, Allah mentakdirkan mungkin 3 atau 4 ekor kambing dari 40 ini sakit. Ya, sakit. Nah, pertanyaannya apakah boleh menunda? Iya, dikeluarkannya zakat dari 40 ekor kambing tersebut. Apalagi dikhawatirkan mati. Nah, maka jawabannya tidak. Tetap mesti dikeluarkan meskipun kambing tersebut sakit.
Iya. Sebab yang terhitung jumlahnya, bukan statusnya. Apakah statusnya itu sakit atau bagaimana? Tidak. Kecuali kalau mati, iya, pas sebelum sampai setahun. Jadi tinggal berapa kambingnya? 39 misalnya. Tidak cukup. Tidak keluar zakat kalau begitu. Nah, tidak keluar zakat kalau begitu. Nah, tapi kalau cuma status sakit, lagi flu misalnya kambingnya, tetap keluar zakat. Nah, sekira demikian. Iya. Terima kasih. Semuanya pertanyaan dari kakak tadi. Itu kalau kita misalnya diinvestasikan, lalu kan kebiasaan orang itu keluarkan zakat pada bulan Ramadan, tapi belum cukup 1 tahun. Iya. Bagaimana itu? Apakah bisa? Nah, Itu walaupun tadi syaratnya memang harus sampai 1 tahun. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu menyangkut masalah korban. Kan biasa itu istilah satu bagian. Tapi kalau misalnya dalam satu keluarga itu ada misalnya sampai 10 orang, ya barangkali cukup kita keluarkan yang berkorban keluarga ini. Tidak usah di apa-apa. iya betul. Iya, ada pertanyaan dari Pak Haji. Yang pertama tentang masalah investasi tadi. Iya, biasanya kan kita mengeluarkan zakat nanti di bulan Ramadan. Ya, itu kan bagus mengeluarkan berbagi di bulan Ramadan. Tapi sebaiknya itu kita menghitung kapan investasi tersebut bernilai sama kita. Misalnya dia di luar bulan Ramadan, maka dikeluarkan di luar bulan Ramadan juga. Ini bagus, kenapa? Beri contoh bahwa zakat itu bukan cuma di bulan Ramadan saja. Nah, nanti kita akan sebutkan insyaallah tentang golongan-golongan orang yang mendapatkan zakat. Salah satunya kan musafir yang kehabisan bekal. Itu kan musafir tidak selamanya ada di bulan Ramadan. Nah, dan juga mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Iya, orang miskin kan tidak selamanya di bulan Ramadan saja, ada di luar bulan Ramadan. Maka sebaiknya kita mesti menghitung, dan tidak mesti di bulan Ramadan. Kita mulai menghitung di bulan apa sampai masuk tahun berikutnya di bulan yang sama dikeluarkan di bulan itu juga. Nah, dan kalau belum mencapai setahun, itu kan tidak memenuhi syarat namanya. Belum memenuhi syarat. Nah, kemudian yang kedua tentang kurban. Dalam anggota keluarga mungkin anggota keluarganya 10, bapak, ibu, anak 8. Atau bapak, ibu, anak, ada ipar, ada ini dan seterusnya. Ini boleh ya, satu sapi, tidak ada masalah. Meskipun lebih dari 7. Sebab 7 itu kalau bukan anggota keluarga. Tapi kalau anggota keluarga semua, apalagi dalam satu rumah, meskipun 100 tidak ada masalah. Meskipun 100 tidak ada masalah. Kemudian ketika disembelih tidak mesti disebut semua. Tidak mesti disebut semua. Apalagi kalau misalnya 20 itu kasihan berkurban, satu itu fulan bin fulan, kapan dipotong ini sapi? Nah, cukup sebenarnya dia serahkan ke panitia, ini kurban dari keluarga ini. Begitu dipotong bismillah Allahu Akbar, itu sudah kurban dari keluarga fulan. Tidak perlu kasihan baca semua ini. Kasihan tuh, apalagi kalau itu tukang potongnya buta huruf. Aduh. Kan kasihan. Nah, makanya tidak perlu, itu bukan wajib. Yang wajib adalah niatan dari si pihak berkurban dan kemudian si pihak eksekutor ini membaca bismillah Allahu Akbar. Ini kurban dari keluarga, misalnya keluarga fulan bin fulan. Setelah selesai dipotong. Tidak perlu disebut semua A, B, C, D, Z dan seterusnya. Nah, itu tidak mesti demikian. Baik, saya kira cukup ya. Nanti kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Demikian apa yang kita sebutkan di kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.